Pernahkah kamu merasa setiap interaksi dengan anggota keluarga tertentu seperti menavigasi lautan yang penuh badai di mana setiap ombak bisa membalikkan perahumu? Atau pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa, meskipun ada ikatan keluarga yang dalam, beberapa percakapan malah meninggalkan perasaan cemas daripada perasaan kasih sayang dan dukungan? Jika kamu menjawab ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sensitif namun sangat penting. Bagaimana mengidentifikasi anggota keluarga yang berbahaya. Sulit untuk diakui, tetapi kadang-kadang orang-orang yang paling dekat dengan kita, dari siapa kita mengharapkan dorongan dan cinta tanpa syarat, bisa menjadi sumber stres dan ketidaknyamanan terbesar yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis kita. Tapi jangan khawatir, ada cahaya di ujung terowongan. Dalam video ini, kamu tidak hanya akan menemukan tanda-tanda peringatan yang menunjukkan hubungan keluarga yang toksik, tetapi juga akan kami berikan saran praktis untuk menangani dan mengelola dinamika kompleks ini dengan efektif. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana menghentikan pertengkaran yang terus-menerus atau bagaimana mengungkapkan kebutuhanmu tanpa memicu konflik lain, bersiaplah untuk menonton sampai akhir video ini. Sudah waktunya membuka mata terhadap dinamika keluarga yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dan belajar melindungi ruang pribadi dan kedamaian batinmu. Sebelum kita mulai, pastikan untuk berlangganan saluran kami agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang pertumbuhan pribadi dan spiritual. Dan sekarang, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan tanda-tanda peringatan. Mengidentifikasi anggota keluarga yang berbahaya tidak selalu mudah, tetapi ada 5 perilaku utama yang harus diwaspadai. Intrusi konstan ke dalam keputusan pribadimu. Anggota keluarga yang berbahaya mungkin mencoba mengontrol atau mempengaruhi setiap keputusanmu, dari pilihan harian kecil hingga yang lebih signifikan terkait karier, hubungan, atau rencana masa depan. Perilaku ini melampaui sekadar memberikan nasihat ketika diminta, berubah menjadi obsesi untuk mengarahkan setiap aspek hidupmu. Meremehkan kesuksesanmu dan membesar-besarkan kegagalanmu. Anggota keluarga ini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meremehkan kesuksesanmu, membuatnya tampak kurang penting, atau mengaitkannya dengan faktor eksternal, seperti keberuntungan. Sebaliknya, setiap kali kamu menghadapi hambatan atau kegagalan, mereka membesar-besarkannya, menggunakan situasi ini untuk menyoroti ketidakamanan atau kelemahanmu. Menciptakan perpecahan dalam keluarga. Anggota keluarga yang berbahaya mungkin mencoba mengisolasi kamu dari anggota keluarga lainnya dengan menyebarkan gosip, setengah kebenaran, atau kebohongan tentang kamu atau mereka. Perilaku ini bertujuan untuk memutus ikatan dan kepercayaan, membuatmu lebih rentan. Penolakan untuk menghormati batasan pribadimu. Meskipun kamu telah dengan jelas menyatakan batasan dan kebutuhanmu, anggota keluarga ini tetap melanggarnya, baik itu muncul di rumahmu tanpa pemberitahuan, menggeledah barang-barang pribadimu, atau bersikeras membicarakan topik yang sudah kamu nyatakan terlarang. Perilaku mereka menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap otonomi dan privasimu. Manipulasi emosional. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menggunakan emosi sebagai senjata, membuatmu merasa bersalah atas pilihan yang tidak menguntungkan mereka, atau mengancam untuk menarik kasih sayang mereka jika kamu tidak memenuhi permintaan mereka. Ini bisa berkisar dari membuatmu merasa bersalah karena tidak menghabiskan cukup waktu dengan mereka hingga memeras secara emosional agar kamu mematuhi permintaan mereka. Setelah kamu mengenali perilaku-perilaku ini, langkah selanjutnya adalah memutus siklus pertengkaran dan ketegangan. Tapi bagaimana caranya? Berikut beberapa tips. Tips pertama, komunikasi asertif. Belajarlah mengungkapkan perasaan dan kebutuhanmu dengan jelas dan langsung tanpa menyerang. Komunikasi asertif adalah strategi penting untuk mengelola hubungan dengan anggota keluarga yang mungkin dianggap berbahaya atau toksik. Tujuan dari komunikasi asertif adalah menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhanmu secara langsung dan jujur tanpa menjadi agresif atau pasif. Sebelum memulai percakapan, luangkan waktu untuk menjelaskan pada dirimu sendiri apa yang kamu rasakan dan apa kebutuhan spesifikmu dalam situasi tersebut. Ini akan membantumu berkomunikasi dengan lebih tepat dan terfokus.
Alih-alih memulai kalimat dengan kamu yang bisa membuat orang lain defensif, mulailah pernyataanmu dengan saya. Misalnya, saya merasa diabaikan ketika panggilan saya tidak dijawab daripada kamu tidak pernah menjawab panggilan saya. Ungkapkan perspektifmu tanpa menyalahkan yang lain. Bagikan perasaanmu dan ungkapkan kebutuhanmu dengan jelas. Misalnya, saya ingin kita berkomunikasi lebih teratur dan tenang. Asertivitas melibatkan mendengarkan secara aktif kebutuhan orang lain. Dengarkan anggota keluargamu, pahami perspektif mereka tanpa menghakimi. Komunikasi asertif memerlukan latihan. Kamu mungkin bisa berlatih apa yang akan dikatakan atau mencatat poin-poin kunci. Tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tetapi untuk menyampaikan pikiranmu dengan hormat, mempromosikan pemahaman bersama, dan memperbaiki hubungan. Tips kedua, menetapkan batasan yang jelas. Sangat penting untuk menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dalam interaksimu. Menetapkan batasan yang jelas sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat, terutama saat berurusan dengan anggota keluarga yang terbukti berbahaya atau merugikan kesejahteraanmu. Batasan membantumu melindungi diri dari perilaku merugikan orang lain dan mengkomunikasikan kebutuhanmu dengan hormat tetapi tegas. Pertama, tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak untukmu. Misalnya, saya tidak bisa menerima teriakan selama diskusi kita. Jika ini terjadi lagi, saya harus mengakhiri percakapan. Selama percakapan, tetaplah tenang dan konsisten. Jika merasa kewalahan, ambillah istirahat. Setelah menetapkan batasan, tetap teguh pada batasanmu. Jika kamu menyerah, mungkin tampak bahwa batasanmu tidak serius. Bersikaplah terbuka untuk menilai kembali jika situasi berubah. Menetapkan dan menjaga batasan memerlukan keberanian dan latihan, tetapi ini adalah tindakan afirmasi menuju perubahan positif. Tips ketiga, gunakan frasa. Ini, jika kamu menemukan dirimu dalam situasi sulit dengan anggota keluarga yang berbahaya, berikut beberapa frasa yang dapat membantumu mengelola situasi. Saya merasa percakapan ini menjadi negatif. Bisakah saya sarankan kita melanjutkannya ketika kita berdua merasa lebih tenang? Maaf, tapi saya tidak merasa nyaman membicarakan hal ini. Bisakah kita mengganti topik? Saya pikir penting bagi kita berdua untuk saling mendengarkan agar lebih memahami. Bagaimana menurutmu? Mengenali anggota keluarga yang berbahaya dalam hidupmu tidak pernah mudah, tetapi ini adalah langkah penting untuk melindungi kesejahteraan emosional dan psikologismu. Ingat, menetapkan batasan yang sehat dan berkomunikasi dengan asertif adalah kunci untuk mempertahankan hubungan keluarga yang positif dan mendukung. Dan jangan lupa, kamu selalu berhak mencari bantuan eksternal dan menjauh dari situasi yang membuatmu merasa tidak dicintai atau tidak dihormati. Jika video ini menginspirasimu, bagikan dengan mereka yang akan mendapat manfaat. Berikan kami like dan langganan di saluran kami. Terima kasih sudah menonton. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.